Haleluya. Hari ini saya mau bahas mengenai pacar yang cuek. Adakah engkau yang berpikir atau pernah merasakan kecuekan daripada pacarmu? Kok pacar cuek ya? Biasa itu kan pacar itu orang yang perhatian sama kita, orang yang selalu bersama dengan kita. Tapi ini pacar bisa cuek loh, ya. Dan saya ini temukan dari kasus. Ya, ada orang yang konseling sama saya, ada orang curhat sama saya, ada orang yang minta solusi dari saya, yang mengatakan bahwa pacarnya itu cuek, ya. Nah, saya akan bahas dari Alkitab bahwa pacar, saya di Alkitab bukan pacar tapi pasangan hidup, ya. Mereka sudah menikah tetapi mereka cuek, ya. Laki-laki cuek kepada perempuannya. Siapakah itu? Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Kemudian teman-teman boleh like, kemudian komen apa saja. Kemudian saudara bisa share video ini ke semua media sosial teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang membutuhkan doa atau konseling bisa juga menghubungi saya melalui WhatsApp saya. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai pacar yang cuek, ya. Ini kita berbicara mengenai pacar, bukan istri atau suami, tapi pacar. Ya, berarti belum menikah. Tapi saya ambil konsep dari Alkitab, orang yang sudah menikah, pasangan yang sudah menikah tapi cuek, tapi tidak mencintai. Oke? Nah, Kejadian 29 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Kejadian 29 ayat 30 sampai 35 saya bacakan. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35 terakhir. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, ini mengenai kisah Yakub. Ya, Yakub itu adalah penipu artinya, ya kan. Nah, dan dia ditipu akhirnya, ya. Nah, di sini Yakub bekerja dengan tulangnya. Tahu tulang ya? Tulang itu adalah saudara atau saudara daripada ibu. Ya, berarti ini abang atau adiknya Ribka, ya. Jadi yang namanya kawin pariban, lihat baik-baik. Karena saya berasal dari suku Batak, kawin pariban itu sudah ada di Alkitab. Ini pariban, ya kan? Nah, jadi Yakub bekerja 7 tahun kepada Laban tulangnya untuk mendapatkan paribannya Rahel. Rahel itu cantik. Alkitab menuliskan bahwa mata Rahel itu berseri, sedangkan mata Lea kakaknya tidak. Nah, berarti Yakub ini sama seperti saya. Kenapa? Karena saya suka wanita yang matanya berseri-seri, ya kan? Yang bulat gitu ya. Ini sekalian promosi, ya kan? Oke lah. Ya, jadi Yakub suka kepada Rahel. Yakub cinta pada Rahel, tapi ia ditipu oleh Laban, oleh tulangnya, oleh omnya, oleh pamannya. Dia sudah bekerja 7 tahun namanya untuk mendapatkan Rahel, tapi ia ditipu. Inilah kesalahan pada zaman itu. Inilah kesalahan pada masa itu. Ketika di mana Yakub itu ditipu oleh tulangnya sendiri, oleh Laban. Sehingga karena tidak cinta, karena tidak dibangun di atas dasar cinta, makanya cuek. Karena lihat baik-baik, walaupun mereka punya anak, walaupun Lea melahirkan 4 anak, walaupun sebenarnya 6 nanti ya, 6 atau 7 sama perempuan ya, yang namanya Dina kalau saya nggak salah, 7 berarti sama Lea ya. Kalau saya nggak lupa, oke lah, nantilah itu. Ya, mohon maaf kalau misalnya salah. Ya, ingat saya 7 yang dilahirkan oleh Lea. Tapi ini 4 pertama saja yang kita bahas, di mana Lea tidak dicintai oleh Yakub. Ya, Lea tidak dicintai oleh Yakub karena memang Yakub gak cinta sama Lea. Ya, karena memang bukan dia yang mau Yakub dapatkan, tapi Rahel. Ya, jadi kalau misalnya hari ini pacarmu cuek, ya, itu artinya kau harus hati-hati. Mungkin dia gak cinta sama kamu. Nah, ini perlu dipertimbangkan.
Karena apa? Karena yang namanya cinta itu kan kontak sosial, hubungan ya, hubungan sosial ya. Cinta itu atau pacaran itu, kalau engkau bisa pacaran dengan dia, maka tidak boleh ada kecuekan, tapi harus ada komunikasi yang baik. Waktu pacaran saja sudah cuek, apalagi waktu menikah. Saya udah temukan orang yang menikah lalu cuek, suami pergi pagi pulang malam, tidak ada cerita. Aduh, nggak ada keromantisan di sana, tidak ada komunikasi yang baik di sana. Itu sebabnya hari ini kalau pacarmu cuek, mungkin itu bukan jodohmu. Ya, kalau pacarmu cuek, ini maksudnya gimana? Cuek ini bukan pendiam, beda pendiam, beda cuek. Kalau orang yang cuek adalah orang yang tidak memberikan kabar apapun. Ya, tapi kan dia sibuk ya. Orang yang sibuk, sesibuk apapun, kalau namanya cinta, kalau namanya pacar, pasti disempatkan waktunya. Bukan berarti kau harus saling percaya. Ya walaupun dia cuek, dia nggak ngasih kabar, lalu kau udahlah aku percaya aja. Hei, kau harus pastikan, karena kunci hubungan itu langgeng, itu adalah komunikasi. Jangan cuek-cuekan. Ya, kunci kalau mau hubungan itu langgeng, itu harus adanya komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau pacarmu cuek, mungkin dia itu tidak cinta padamu. Mungkin ya, ini masih kemungkinan. Mungkin dia bosan samamu, atau mungkin dia sudah dapatkan yang lain. On tapi gak dibalas, read tapi gak dibalas. Hati-hati. Minta pimpinan Tuhan, biar Tuhan yang tunjukkan. Amin. Kalau engkau masih damai, engkau berdoa. Ya, itu sebabnya kalau misalnya pacarmu cuek, yang pertama kau lakukan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah memang dia jodohku? Apakah memang dia? Kalau memang hatimu nyaman, kalau memang hatimu damai, bicara sama dia. Ya, waktu engkau bisa jumpai dia, atau kapan bisa dia balas pesanmu, engkau jumpai dia. Engkau katakan kepadanya, bang, kenapa cuek? Bang, kenapa abang berubah? Sayang, adikku. Ya, mulai dengan keromantisan, tidak salah itu ya kan. Nah, jangan marah-marah. Kenapa kau cuek sama aku? Jangan. Makin marah dia samamu, oke? Nah, jadi mulai lagi romantis ya. Dan saya kasih bocoran sedikit, kalau untuk suami istri untuk menghadapi kecuekan, itu mulailah dengan romantis. Ya, sebagaimana bapak ibu dulu pacaran, romantis bukan? Mulai dengan keromantisan. Mungkin ada teman-teman yang menikah, abang kakak yang sudah menikah yang menonton video ini. Kalau misalnya pasangan teman-teman cuek ya, tidak ada komunikasi yang baik, mulai lagi romantis, oke? Nah, saya tidak mau membahas itu lebih lanjut karena saya hari ini bahas tentang orang-orang yang belum menikah. Ya, jadi kalau memang tidak nyaman lagi dan memang terus-terusan cuek, lebih bagus hentikan hubungan itu. Ya, lebih bagus kau hentikan. Dan puji Tuhan, engkau temukan dia sebelum engkau temukan kecuekan dia sebelum kalian menikah. Ya, karena kalau sudah menikah itu sangat sulit. Kau gak bisa lari lagi kemana ya kan. Tapi kalau kau belum menikah, masih pacaran, lalu ketahuan, oh dia seperti ini, dia cuek sama aku. Ya, bukan pendiam, tapi cuek, orangnya cuek ya. Jangan jadi orang yang cuek. Karena apa? Karena satu hubungan itu bisa baik kalau kita tidak cuek. Kita harus saling komunikasi. Dengarkan saya baik-baik. Kalau hubunganmu saja dengan Tuhan yang Maha Kuasa, hubunganmu saja dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang mengerti hatimu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu nggak ada, cuek, engkau diam-diaman, engkau nggak pernah berdoa, engkau nggak pernah baca Alkitab, ini kering. Betul, ini kering. Memang Tuhan tak sayang padamu. Itu Tuhan, dia manusia. Nah, itu dia. Jadi kalau Tuhan aja yang Maha Kuasa, kita butuh berkomunikasi dengannya, apalagi dengan pasangan kita. Itu sebabnya hari ini engkau yang cuek, bertobatlah. Kalau memang kau nggak mau lagi sama dia, katakanlah, bukan dengan kecuekanmu, katakan padanya. Karena Alkitab berkata, katakan dia jika ya, katakan tidak jika tidak. Kalau memang, tapi tolonglah janganlah menjadi pasangan yang cuek. Dan itu makanya kalau engkau mau mencari pacar, kalau engkau pacaran, butuh komitmen. Bukan karena oh dia cantik, oh dia ganteng, lalu oke, langsung. No, nggak seperti itu. Tapi harus ada keseriusan, harus ada komitmen, harus ada janji ya, harus ada ya betul-betul komitmen untuk bisa sampai kepada jenjang pernikahan. Jadi jangan ada cuek-cuekan lagi, jangan ada yang merasa dirinya sibuk. Sesibuk apapun, berikan kabar, berikan komunikasi ya. Dan tolong pun kalau misalnya dia sudah beri kabar, jangan paksa dia. Mungkin bekerja, mungkin dia itu mungkin dia sibuk ya, ngapain gitu. Kayak saya ini misalnya kan, sayang, kok lama kali onnya, sayang kemana aja? Iya, lagi rekaman. Masalahnya itu hanya harapan, itu hanya imajinasi saya ya kan. Sampai saat ini masih jomblo. Tapi saya percaya Tuhan itu baik, Tuhan akan berikan yang terbaik pada kita. Jadi kalau pasanganmu cuek, beritahukan sama dia baik-baik ya. Jangan marah-marah ya. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang cuek itu karena dia bosan, karena dia
atau mungkin kamu buat kesalahan, tanyakan, harus terbuka, harus ada keterbukaan, tapi bukan buka-bukaan ya semuanya ya. Harus ada keterbukaan hati, keterbukaan pikiran antara satu dengan yang lain, sehingga hubungan itu langgeng, sehingga hubungan itu baik adanya. Amin. Saya berdoa hubungan-hubungan yang mulai retak, teman-teman, hubungan teman-teman yang mulai retak, yang mulai cuek-cuek akan dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya kita semua bisa mengerti satu dengan yang lain. Kiranya kita bisa menjaga hubungan kita agar komunikasi kita dengan pasangan kita tetap baik, tetap romantis, dan hadirkan Tuhan. Itu yang penting, hadirkan Tuhan dalam hubungan itu. Jaga kekudusan, karena ketika ada kekudusan, ketika ada Tuhan dalam hubungan kita, maka pasti kasih Tuhan dinyatakan. Ada pemulihan, ada kelanggengan. Karena apa? Karena Tuhan yang memimpin hubungan kita. Saya berdoa ini memberkati saudara. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video yang baik. Tentunya saya akan siapkan dengan baik. Kemudian teman-teman boleh aktifkan lonceng notifikasinya supaya notifikasi yang muncul ya kan setiap ada video baru. Kemudian teman-teman boleh like, komen, dan juga share video ini sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Dan teman-teman yang membutuhkan doa atau konseling, saya membuka ini untuk saudara. Saudara bisa menghubungi saya di WhatsApp saya yang tertera di bawah ini, dan juga boleh menghubungi saya di media sosial saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.